7 kesalahan minum air putih di pagi hari terdengar sepele, tapi bisa jadi penyebab masuk rumah sakit. Sahabat lansia, apakah orang tua kalian juga melakukannya setiap pagi? Saya Raka. Pagi ini saya gelisah, bukan karena saya kurang tidur, tapi karena saya baru tahu kebiasaan minum air putih yang selama ini dianggap menyehatkan justru bisa berbahaya. Dan saya langsung kepikiran orang tua saya di rumah. Apakah mereka tanpa sadar sedang melakukan satu dari 7 kesalahan fatal itu? Jangan-jangan niat baik menjaga kesehatan malah jadi bumerang. Hari ini kita akan bongkar semua kesalahan itu. Tapi saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh seorang pakar yang luar biasa. Beliau sudah lebih dari 30 tahun merawat pasien lansia, menulis buku sehat di usia emas, dan dikenal tegas tapi penuh kasih. Inilah dia Dr. Siti Setiati, sang penyelamat banyak nyawa lansia. Selamat datang Ibu Dokter. Terima kasih Raka. Saya datang ke sini karena saya lelah melihat pasien lansia masuk IGD, hanya karena hal yang bisa dicegah. Air putih itu penting, tapi cara meminumnya harus benar. Langsung saja dok. Kesalahan pertama. Minum air terlalu banyak sekaligus setelah bangun tidur. Ini kesalahan yang paling sering dan paling berbahaya. Tapi bukannya setelah tidur semalaman tubuh kita dehidrasi ya dok? Betul. Tapi tubuh manusia, apalagi yang sudah lanjut usia, tidak bisa menyerap air dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kalau dipaksa ginjal, langsung kewalahan. Bisa terjadi ketidakseimbangan elektrolit, bahkan hiponatremia. Wah, hiponatremia itu serius ya? Sangat. Gejalanya mulai dari pusing lemas sampai hilang kesadaran. Saya pernah tangani Pak Arman 70 tahun. Tiap pagi dia minum 1,5 liter air langsung habis. Akhirnya tubuhnya lemas, tekanan darah turun drastis. Waduh, jadi minum banyak bukan berarti makin sehat. Tepat. Lebih bijak minum 1 gelas dulu, tunggu 5 menit baru lanjutkan perlahan. Jangan buru-buru. Nikmati setiap tegukan. Baik. Nah, sahabat sehat, di sini saya mau ajak kalian jeda sebentar. Tulis di komentar kalian dari kota mana dan apa masalah kesehatan orang tua yang paling sering kalian khawatirkan. Siapa tahu nanti akan kita bahas. Sekarang kita lanjut ke kesalahan kedua, Dok. Kesalahan kedua adalah minum air yang terlalu dingin setelah bangun tidur. Banyak orang suka air dingin karena terasa segar apalagi di daerah panas. Betul. Tapi pagi hari itu tubuh masih dalam kondisi pemulihan. Minum air dingin bisa membuat pembuluh darah menyempit, sistem pencernaan terganggu. Bahkan sendi bisa terasa lebih nyeri. Jadi bisa bikin rematik tambah parah. Bisa. Bahkan pada beberapa orang air dingin memicu batuk suara serak dan gangguan tenggorokan. Saya pernah merawat Ibu Nani, 66 tahun. Suaranya tiba-tiba hilang tiap pagi. Ternyata penyebabnya cuma 1 air es habis bangun tidur. Loh, padahal semua orang bilang air putih bagus untuk tenggorokan. Itu benar, tapi suhu airnya harus tepat. Idealnya gunakan air hangat atau suhu ruangan. Itu yang paling bersahabat untuk organ dalam di pagi hari. Wah, ini penting banget buat diketahui. Apalagi bagi orang tua yang punya masalah lambung atau tenggorokan. Ya, air hangat membantu melancarkan sirkulasi darah, menenangkan saraf dan tidak mengagetkan sistem tubuh. Kesalahan ketiga, Dok. Minum air sebelum mencuci muka atau berwudu. Ini sering dianggap sepele tapi dampaknya besar. Wah, ini pasti banyak yang nggak sadar. Betul. Setelah tidur tubuh belum siap menerima asupan. Wajah harus terkena air dulu agar otak dan sirkulasi darah terbangun. Baru setelah itu, tubuh siap menerima air dari dalam. Jadi sebaiknya langsung ke kamar mandi dulu ya. Ya, cuci muka, berkumur, berwudu. Baru duduk tenang dan minum air perlahan. Ini penting agar tubuh tidak kaget dan proses hidrasi berlangsung optimal. Wah, saya ingat ayah saya sering minum langsung dari gelas di samping tempat tidur tanpa bangun dari kasur. Nah, itu kesalahan keempat, Raka. Minum air dalam posisi berbaring sangat berbahaya. Waduh, kenapa dok? Air bisa masuk ke saluran yang salah. Tenggorokan orang lansia tidak sekuat orang muda. Bisa terjadi tersedak atau bahkan cairan masuk ke paru-paru.
Itu disebut aspirasi. Sangat berbahaya. Jadi harus duduk dulu baru minum. Benar. Duduk sebentar, tarik napas, minum perlahan. Itu memberi sinyal pada tubuh bahwa kita siap memulai hari dengan aman. Waduh, saya makin khawatir. Kalau ingat kebiasaan-kebiasaan itu sering banget dilakukan orang tua. Tapi jangan khawatir, Raka. Kita masih bisa perbaiki semua ini. Mulai dari pagi esok, ubah satu kebiasaan saja dulu. Dan lihat sendiri perbedaannya dalam 1 minggu. Sahabat sehat, 4 kesalahan sudah kita bahas. Masih ada 3 lagi. Dan salah satunya bisa menyebabkan gangguan jantung kalau dilakukan terus-menerus. Tetap bersama kami dan ingat, setiap tegukan air bisa jadi penyelamat. Atau justru jadi racun tersembunyi. Pilihan ada di tangan kita. Tadi dokter bilang ada kesalahan yang bisa berdampak ke jantung. Waduh, seserius itu ya? Sangat serius, Raka. Itu kesalahan kelima, minum air terlalu cepat tanpa jeda. Ini sering dianggap remeh, padahal efeknya bisa langsung terasa. Bukannya cepat itu bagus supaya cepat terhidrasi? Tidak untuk tubuh lansia. Air yang masuk cepat dan banyak bisa membuat ginjal terkejut, jantung terganggu, dan lambung terasa penuh. Saya pernah tangani pasien Pak Yusuf, 72 tahun, habis minum air cepat-cepat langsung lemas. Dan jantungnya berdebar tak karuan. Wah, jadi bisa menyebabkan detak jantung tidak stabil. Ya, terutama jika air yang diminum cukup dingin. Sistem saraf vagus bisa terpicu terlalu kuat detak jantung, jadi melambat mendadak. Pada lansia ini bisa menyebabkan rasa pusing bahkan pingsan. Gila, ini baru tahu saya, Dok. Ternyata minum air tidak bisa asal teguk saja. Betul, minumlah dengan tenang. Teguk sedikit demi sedikit, beri jeda di antaranya. Dengan cara ini tubuh punya waktu untuk merespons dan menyerap air secara perlahan. Oke, jadi jangan terburu-buru. Ini juga cocok banget buat lansia yang punya masalah lambung ya. Tepat. Karena minum cepat bisa menambah tekanan di lambung yang masih kosong. Akibatnya kembung mual bahkan nyeri bisa terjadi. Nah, kesalahan keenam apa, Dok? Ini juga banyak terjadi, yaitu minum air tanpa memperhatikan suhunya. Kadang terlalu dingin, kadang terlalu panas. Kalau tadi kita sudah bahas efek buruk air dingin. Nah, air panas gimana, Dok? Air yang terlalu panas bisa membakar jaringan halus di tenggorokan dan lambung. Lansia lebih rentan karena jaringan pelindungnya sudah menipis. Dalam jangka panjang bisa terjadi iritasi kronis. Waduh, saya ingat ibu saya suka seduh air panas langsung dari termos, tanpa nunggu dingin dulu. Itu berbahaya. Air ideal di pagi hari adalah yang bersuhu ruang atau sedikit hangat. Sejuknya menenangkan, hangatnya mengaktifkan pencernaan dan melancarkan peredaran darah. Jadi suhu air itu bukan cuma soal rasa ya, tapi soal efek fisiologisnya. Persis. Saya selalu ingatkan pasien, jangan hanya pilih air karena segar atau hangat di badan. Pilihlah suhu yang bersahabat bagi tubuh, terutama di pagi hari. Nah, ini dia kesalahan terakhir nomor 7. Apa itu, Dok? Minum air terlalu banyak tanpa diseimbangkan dengan makanan. Hah, jadi minum air saat perut kosong itu salah? Tidak salah asal jumlahnya tepat. Tapi banyak lansia yang hanya minum air lalu tidak makan apa-apa. Itu bisa sebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Seperti hiponatremia yang dokter sebut di awal. Betul. Ditambah lagi perut yang kosong dan kebanjiran air bisa membuat asam lambung, naik kembung bahkan nyeri ulu hati. Saya punya pasien Ibu Rukmini, 69 tahun. Setiap pagi hanya minum air, tidak pernah sarapan. Akhirnya kena tukak lambung. Waduh, jadi harus sarapan juga ya? Harus minimal makan ringan seperti pisang ubi rebus atau segenggam kacang rebus. Itu sudah cukup menyeimbangkan cairan dan menjaga kestabilan lambung. Sahabat sehat, tulis di komentar siapa dari kalian yang sering hanya minum air di pagi hari tanpa makan apa-apa. Jujur ya. Saya harap setelah video ini tidak ada lagi yang asal minum air di pagi hari. 7 kesalahan ini terlihat kecil tapi berdampak besar. Apalagi buat tubuh yang sudah menua. Betul sekali. Tapi dokter, bagaimana kalau kita lupa dan masih melakukan 1-2 kesalahan? Tidak apa-apa. Yang penting mulai sekarang perbaiki pelan-pelan. Hari ini kita tahu, besok kita mulai berubah.
Jangan tunggu sakit baru bertindak. Wah, kalimat itu patut dicatat. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Dan satu hal lagi, banyak orang lupa bahwa perubahan besar dimulai dari hal kecil. Seperti satu tegukan air yang tepat. Terima kasih banyak Dr. Siti. Pesan dokter hari ini sangat menyentuh. Sahabat sehat, kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, tekan like dan tulis di komentar angka 1 kalau kalian masih ingin tahu info seperti ini atau 0 kalau merasa sudah cukup. Tapi saya yakin kalian semua pasti peduli. Dan jangan lupa, di episode berikutnya kita akan bongkar manfaat mengejutkan dari makanan biasa seperti tempe air, kelapa, dan pisang yang ternyata bisa menyelamatkan jantung dan ginjal. Tetap saksikan hingga akhir untuk tahu rahasia mengubah hidup Anda di usia emas. Wah dok, saya merasa dapat pencerahan besar hari ini. Tapi saya masih penasaran, kalau kita mau mulai membenahi kebiasaan minum air di pagi hari, langkah pertama, yang paling mudah itu apa ya? Langkah paling mudah dan paling efektif adalah mulai dari kesadaran. Sadari bahwa tubuh kita butuh perlakuan lembut. Setelah itu ubah urutannya: bangun, duduk, cuci muka, minum air hangat perlahan, baru makan ringan. Jadi bukan bangun langsung gluk-gluk-gluk 1 liter ya dok? Wah, jangan. Itu bisa bikin badan lemas seharian. Mulai hari dengan tenang itu kuncinya. Dan jangan lupa perhatikan juga menu sarapan. Nah, ini menarik. Banyak orang tua bingung soal sarapan sehat. Ada yang cuma minum kopi, ada yang makan gorengan. Sebenarnya menu pagi yang tepat untuk lansia itu seperti apa? Sarapan untuk lansia harus memenuhi 3 prinsip mudah, dicerna kaya serat, dan mengandung elektrolit alami. Contohnya, pisang matang ubi kukus atau nasi tim dengan tahu tempe. Wah, itu semua makanan yang gampang dicari. Benar. Jangan buru-buru beli sereal mahal atau minuman elektrolit kemasan. Alam Indonesia sudah kasih kita sumber elektrolit alami yang luar biasa. Contohnya? Air kelapa muda. Itu salah satu cairan terbaik untuk tubuh lansia. Mengandung kalium, magnesium, dan rendah gula alami. Asal tidak dicampur sirup ya. Wah, ini harus dicatat. Jadi air kelapa bisa jadi alternatif pengganti air putih? Bisa, tapi jangan dijadikan minuman utama tiap hari. Variasikan saja 2-3 kali seminggu di pagi hari. Lebih baik lagi jika diminum setelah makan ringan. Oke, sudah sarapan ringan dan minum air hangat. Apakah itu cukup? Cukup sebagai awal. Tapi setelah itu biasakan gerakan ringan. Jalan kaki, pelan stretching kecil. Aktivitas pagi itu bantu sistem pencernaan bekerja optimal. Jadi seperti membangunkan mesin tubuh ya dok? Tepat usia emas bukan berarti kita berhenti bergerak. Justru harus lebih disiplin menjaga ritme tubuh. Dok, boleh saya tanya satu hal pribadi? Silakan Raka. Kalau ibu dokter sendiri, rutinitas pagi seperti apa yang dijalankan? Saya bangun pukul 4.30. Duduk tenang, tarik napas, lalu ke kamar mandi. Setelah wudhu, saya minum 1 gelas air hangat kecil saja, sambil duduk di dekat jendela. Baru setelah itu, saya makan potongan pepaya atau pisang. Kadang tambahkan tempe goreng tanpa minyak. Lalu saya jalan pelan-pelan di halaman selama 10 menit. Wah, itu sederhana banget tapi terdengar sangat menyehatkan. Karena memang kesehatan itu soal kebiasaan. Bukan soal produk mahal atau alat canggih. Tapi soal konsistensi hal-hal kecil setiap hari. Sahabat sehat, kalian dengar sendiri ya, ternyata tidak sulit. Pisang air, kelapa, tempe, air hangat, semua ada di sekitar kita. Tinggal kita mau atau tidak. Dan satu pesan, saya jangan tunggu usia 70 untuk berubah. Mulailah di usia 60. Kalau bisa, di usia 50. Karena semakin cepat kita sadar, semakin lama kita bisa menikmati masa tua dengan sehat dan mandiri. Luar biasa. Saya jadi ingin pulang dan ajak orang tua saya duduk bersama, lalu ajak mereka minum air hangat pelan-pelan. Itu langkah pertama yang hebat, Raka. Dan itu bisa menyelamatkan mereka dari banyak risiko yang tak terlihat. Terima kasih banyak Dr. Siti untuk semua tamparan lembut pagi ini. Saya yakin banyak penonton di rumah juga merasa tersentil tapi tersadar. Sama-sama. Ingat, saya mungkin terdengar tegas, tapi semua itu karena saya peduli. Nah, untuk penutup, saya ingin minta satu kalimat pamungkas dari dokter buat seluruh lansia dan keluarga mereka di seluruh Indonesia.
Jangan menunggu sakit untuk mencintai tubuhmu. Minumlah dengan bijak, makanlah dengan sadar, dan hiduplah dengan penuh syukur. Luar biasa. Terima kasih dok dan sahabat sehat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke grup keluarga kalian. Karena satu tegukan air bisa jadi awal hidup sehat untuk orang tua kita. Dan saksikan terus video berikutnya, karena kami akan bongkar daftar makanan khas Indonesia yang bisa mencegah gagal ginjal dan penyakit jantung tanpa obat. Tetap bersama kami. Karena solusi besar selalu dimulai dari perubahan kecil. Dok, saya makin penasaran. Dari semua pasien yang ibu tangani, adakah cerita yang paling menyentuh tentang kebiasaan minum air yang salah? Ada Raka. Dan saya masih ingat dengan sangat jelas. Namanya Pak Slamet, usia 74 tahun, pensiunan guru dari Yogyakarta. Beliau tiap pagi bangun jam 5 lalu, langsung minum 3 gelas air dingin, tanpa duduk masih setengah ngantuk. Itu dilakukannya selama lebih dari 10 tahun. Waduh, lama juga ya. Dan apa yang terjadi, dok? Awalnya hanya sering merasa mual dan begah. Tapi lama-lama beliau mulai sering pusing, kakinya bengkak, tekanan darah naik turun. Waktu datang ke saya, ginjalnya sudah mulai bermasalah. Ya ampun, padahal cuma dari kebiasaan minum air. Iya, kadang kita lupa tubuh lansia itu ibarat tanaman tua. Perawatannya harus lebih lembut. Air yang seharusnya menyegarkan, kalau salah cara malah bisa jadi beban. Terus bagaimana nasib Pak Slamet? Saya ubah total rutinitas paginya. Sekarang beliau bangun duduk 3 menit wudhu minum, 1 gelas air hangat perlahan, sambil mengucap syukur. Setelah itu baru makan pisang atau sedikit bubur. Alhamdulillah sekarang tekanan darahnya stabil, bengkaknya hilang. Dan setiap pagi beliau jalan kaki di halaman rumah sambil baca doa. Wah, itu benar-benar contoh nyata perubahan dari hal kecil. Dan saya ingin semua sahabat lansia tahu tidak ada kata terlambat untuk mulai. Dok, ada satu hal yang saya lihat di media sosial. Banyak orang bilang minum air hangat dengan lemon pagi-pagi itu menyehatkan. Itu betul nggak? Hati-hati dengan tren lemon, memang sehat, tapi asamnya bisa mengiritasi lambung jika diminum saat perut kosong, apalagi oleh lansia. Kalau mau tambah rasa lebih baik, sedikit madu atau sejumput garam mineral. Oke, jadi jangan asal ikut-ikutan. Pilih yang sesuai dengan kondisi tubuh ya. Tepat. Dan satu hal lagi yang penting, banyak lansia yang berpikir, saya tidak haus jadi saya tidak perlu minum. Itu keliru. Wah, ini sering saya dengar juga. Rasa haus di usia lanjut menurun. Jadi meski tidak merasa haus, tubuh tetap butuh air. Karena itulah pentingnya jadwal minum, misalnya setiap 2 jam minum setengah gelas, bukan menunggu rasa haus datang. Nah, saya jadi berpikir, kenapa tidak kita bantu orang tua dengan membuat jam minum keluarga? Itu ide cemerlang Raka. Tempel jadwal di kulkas atau di pintu kamar. Misalnya pukul 6, pukul 8, pukul 10. Dan setiap kali minum ajak ngobrol sebentar. Itu bukan cuma sehat, tapi juga mempererat hubungan. Wah, luar biasa. Saya jadi semangat untuk bikin poster jam minum sehat di rumah. Bagus. Dan buat para lansia yang hidup sendiri, pasang alarm di HP. Jadikan rutinitas itu bagian dari ibadah menjaga tubuh yang telah Allah titipkan. Sahabat sehat, kalau kalian suka ide ini tulis di komentar. Saya siap ubah jam minum di rumah. Biar kita tahu siapa saja yang siap beraksi. Dan saya janji minggu depan kami akan kirimkan template jadwal minum sehat untuk kalian unduh gratis. Jangan anggap air hanya untuk menghilangkan haus. Anggap air sebagai anugerah sahabat terbaik organ tubuh kita. Wah, makin banyak saya belajar dari ibu dokter, makin sadar bahwa hidup sehat itu bukan soal biaya, tapi soal kesadaran. Betul, Raka. Banyak orang mengejar suplemen alat terapi mahal, tapi lupa cara minum air saja belum benar. Dan kadang yang menyelamatkan kita bukan teknologi, tapi 1 gelas air yang diminum dengan cara yang benar. Luar biasa kalimat itu, Raka. Terima kasih, Dok. Saya yakin penonton kita hari ini tidak hanya menonton, tapi akan mulai bertindak. Mulai dari 1 gelas esok pagi. Nah, Dok, bicara soal rutinitas pagi, saya pikir akan sangat membantu kalau kita buat satu ritual pagi sehat yang bisa diikuti oleh semua lansia di rumah. Semacam panduan langkah demi langkah. Bisa ya, Dok? Tentu bisa, Raka. Justru itu yang saya impikan sejak dulu.
Saya ingin setiap lansia di Indonesia punya rutinitas pagi yang terstruktur, tenang, dan penuh manfaat. Oke, kita buat sekarang yuk bareng-bareng. Kita sebut saja 7 langkah pagi sehat untuk usia emas. Siap, Dok? Siap, mari kita mulai. Langkah pertama. Bangun pelan-pelan. Jangan langsung berdiri. Duduk di tempat tidur selama 23 menit. Tarik napas panjang. Biarkan tubuh menyesuaikan diri dari posisi tidur. Langkah kedua. Segera ke kamar mandi. Cuci muka, sikat gigi, dan berwudu jika memungkinkan. Ini akan mengaktifkan saraf dan membuat tubuh lebih siap untuk menerima cairan. Langkah ketiga. Minum 1 gelas air putih hangat. Pelan-pelan. Nikmati setiap tegukan. Rasakan air itu membersihkan dan menghangatkan tubuh dari dalam. Langkah keempat. Makan ringan. Bisa pisang bubur ubi kukus atau sepotong tempe rebus. Ini penting agar lambung tidak kosong dan tubuh dapat menyerap cairan dengan lebih baik. Langkah kelima. Gerakan ringan selama 5-10 menit. Bisa jalan kaki di teras atau stretching sederhana. Ini akan melancarkan peredaran darah dan merangsang metabolisme. Langkah keenam. Bersyukur. Duduk tenang sejenak, berdoa, ucapkan syukur atas tubuh yang masih bisa bangun pagi. Rasa syukur memperkuat sistem imun dan memperbaiki mood. Dan langkah ketujuh. Buat rencana harian. Ambil kertas kecil, tulis 3 hal yang ingin dilakukan hari itu. Bagi lansia ini penting untuk menjaga semangat dan mencegah depresi. Wah, 7 langkah ini luar biasa. Praktis sederhana tapi dampaknya besar sekali. Karena itu, saya ingin semua penonton mencobanya besok pagi. Ubah pagi hari dari rutinitas biasa menjadi momen suci merawat tubuh. Dok, boleh nggak kita buat gerakan nasional? Pagi Sehat Lansia Indonesia. Saya sangat setuju, mari kita ajak komunitas Posyandu Lansia grup pengajian siapa saja untuk ikut. Kita bisa bagikan poster, video singkat, bahkan panduan cetak. Wah, sahabat sehat kalian dengar itu. Ini saatnya kita bergerak bersama. Tulis di komentar, saya siap ikut gerakan Pagi Sehat. Kalau kita bisa kumpulkan 1000 komentar, saya dan Dr. Siti akan buat video senam ringan dan panduan minum air versi cetak gratis. Dan saya akan cetak sendiri 100 salinan pertama untuk dikirim ke komunitas lansia di pelosok. Karena kesehatan bukan hak eksklusif kota besar saja. Luar biasa, dokter. Ini bukan sekadar video edukasi, ini bisa jadi gerakan nasional. Ya, kita mulai dari air putih, lalu menyebar ke pola makan, aktivitas, dan ketenangan batin. Dan saya yakin, kalau setiap pagi kita mulai dengan bijak, sisa harinya akan lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Betul, Raka. Sehat itu bukan tujuan, tapi proses. Dan proses itu dimulai saat mata terbuka di pagi hari. Wah, kalimat itu pantas dicetak besar-besar di dinding rumah. Silakan. Kalau itu bisa menginspirasi lebih banyak keluarga Indonesia, saya akan senang sekali. Oke, sahabat sehat. Satu pertanyaan terakhir, siapa yang besok pagi siap mencoba 7 langkah pagi? Sehat, angkat tangan dan jangan lupa tulis siap di kolom komentar ya. Dok, saya merasa perjalanan kita hari ini bukan cuma edukasi, tapi lebih seperti membangunkan kesadaran dalam hati saya dan saya yakin dalam hati jutaan penonton kita juga. Itu harapan saya, Raka. Saya ingin setiap lansia di Indonesia merasa saya masih punya kendali atas tubuh saya. Dan setiap anak merasa saya bisa menjaga orang tua saya dengan cara yang benar. Karena siapa sangka hanya dari satu tegukan air yang salah bisa berujung di ruang gawat darurat. Tapi juga dari satu tegukan air yang benar bisa memperpanjang umur, memberi energi, dan membuka hari dengan penuh syukur. Sahabat sehat, kalau hari ini kalian merasa belajar sesuatu, saya ingin kalian berhenti sejenak. Pegang tangan orang tua atau bayangkan wajah mereka. Dan tanyakan dalam hati, apakah aku sudah menjaga mereka dengan cukup baik? Dan jika belum, jangan menyalahkan diri. Tapi mulai besok, pagi ubahlah. Tidak perlu muluk-muluk. Sediakan segelas air hangat, temani mereka, sarapan, ajak mereka tersenyum. Karena terkadang itu jauh lebih berarti daripada obat mahal atau perawatan rumah sakit. Betul. Dan saya tahu banyak dari kalian yang sudah merawat orang tua dengan penuh cinta.
tapi mungkin belum tahu cara yang paling aman. Sekarang kalian tahu. Gunakan ilmu ini dengan penuh kasih. Dok, kalau boleh saya minta satu mantra kalimat yang bisa kami ucapkan setiap pagi sebagai pengingat. Ucapkan ini. Hari ini aku minum untuk hidup, bukan sekadar menghilangkan haus. Aku rawat tubuhku karena aku bersyukur masih diberi kesempatan. Luar biasa. Sahabat sehat tulis mantra ini di kertas tempel di dapur atau simpan di HP. Karena kadang, satu kalimat kecil bisa menyelamatkan satu masa depan. Dan jangan berhenti di sini. Video ini adalah gerbang. Masih banyak yang perlu kita bahas, makanan untuk ginjal, cara mencegah serangan jantung lewat tempe, manfaat air kelapa, untuk stabilkan tekanan darah. Wah, saya makin tidak sabar untuk episode berikutnya. Kalau kalian juga penasaran, klik tombol subscribe sekarang juga, dan tekan loncengnya biar nggak ketinggalan. Dan yang paling penting, bagikan video ini. Kirim ke grup keluarga, tetangga, komunitas lansia. Karena ini bukan cuma edukasi, ini bisa jadi penyelamat nyawa. Karena hidup sehat bukan tentang umur panjang saja, tapi juga tentang hidup yang berkualitas, mandiri, dan penuh kebahagiaan di usia emas. Terima kasih sekali lagi Dr. Siti. Bukan hanya atas ilmunya, tapi atas ketulusan dan cinta yang terasa dari setiap kalimat dokter. Terima kasih juga Raka. Dan terima kasih untuk semua penonton yang sudah menyimak sampai akhir. Kalianlah harapan masa depan yang lebih sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, tetap saksikan hingga akhir untuk tahu rahasia mengubah hidup Anda di usia emas.